Iya, halo anak-anak yang terkasih, bertemu lagi dengan Pak Agus di sini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Pak Agus sampaikan di video pengantar pembelajaran tadi, bahwa hari ini khusus untuk tematik kalian akan belajar apa itu teknik menggambar ilusi 3 dimensi. Nah, nanti dalam video ini kalian akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teknik menggambar ilusi 3 dimensi, ciri-cirinya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana, dan nanti kalian akan Pak Agus bimbing untuk mencoba bagaimana menggambar dengan teknik ilusi 3 dimensi. Maka dari itu sekarang kalian siapkan dulu buku catatan kalian dan alat tulis kalian untuk mencatat materi atau penjelasan dari Pak Agus seputar apa itu teknik menggambar ilusi 3 dimensi. Oke? Oke, kalian sudah siap untuk alat tulis dan buku catatan kalian? Oke, kalian beri judul yaitu teknik menggambar ilusi 3 dimensi. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih yang dimaksud dengan teknik menggambar ilusi 3 dimensi itu? Nah, anak-anak, teknik menggambar ilusi 3 dimensi itu merupakan karya seni lukis. Nah, di mana karya seni lukis itu hasilnya itu adalah karya seni 2 dimensi, tetapi bentuk visualnya mempunyai pencitraan seolah-olah gambar yang ada yang kalian hasilkan dalam teknik menggambar 3 dimensi itu seolah-olah wujudnya itu adalah benda-benda 3 dimensi. Tahu ya perbedaan dari 2 dimensi dan 3 dimensi? Kalau 2 dimensi, nah ini perbedaannya. 2 dimensi itu hanya kalian bisa lihat permukaannya saja. Contoh-contoh benda-benda atau karya seni 2 dimensi itu lukisan, lalu poster seperti itu, batik itu karya seni 2 dimensi. Tetapi kalau karya seni 3 dimensi itu macam patung, arca, pahatan-pahatan seperti itu karya seni 3 dimensi, yaitu bisa dilihat dari depan, dari atas, dari samping, kiri, kanan begitu. Nah, tetapi untuk karya seni teknik menggambar ilusi 3 dimensi ini sebetulnya karya seni yang kalian hasilkan itu 2 dimensi. Tapi kalau dilihat seolah-olah wujudnya seperti karya seni 3 dimensi, itulah yang dinamakan dengan ilusi. Nah, anak yang terkasih, salah satu teknik menggambar 3 dimensi ini adalah perspektif. Nah, apa itu perspektif? Nah, sebelum kalian menjelaskan, kalian simak dulu, lihat dulu beberapa contoh yang Pak Agus sajikan di sini. Inilah contoh-contoh karya seni gambar berupa perspektif. Nih, ada ini. Ini. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh karya seni perspektif. Nah, nanti kalian akan mencoba menggambar itu tapi dalam bentuk yang sederhana dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih maksud dari kata perspektif itu? Nah, ini dia anak-anak. Kata perspektif diambil dari bahasa Italia, yaitu prospettiva, yang berarti gambaran pandangan. Gambar yang maksudnya adalah gambar yang dihasilkan itu lebih realistis. Jadi seakan-akan kamu melihat langsung arah pandangmu, arah kamu memandang dengan mata, seakan-akan gambar itu adalah wujud asli ketika kamu melihat. Nah, maksudnya adalah gambar perspektif itu adalah teknik menggambar objek berupa benda, ruangan atau lingkungan. Ruang itu interior ya anak-anak, lingkungan itu eksterior, yang terlihat oleh mata manusia tetapi dalam bidang datar. Sekali lagi, gambar perspektif adalah teknik menggambar objek berupa benda, ruang atau interior, dan lingkungan atau eksterior seperti yang terlihat oleh mata manusia dalam bidang datar.
Nah, itu anak-anak pengertian dari gambar perspektif. Nah, ciri-ciri gambar perspektif sekarang. Nah, ciri-ciri gambar perspektif. Yang pertama adalah gambar itu semakin dekat jarak pandang, benda yang kalian gambar atau objeknya itu terlihat semakin besar. Lalu, semakin jauh, objek akan terlihat semakin kecil dan menghilang. Jadi kebalikan. Jadi kalau kamu melihat sebuah gedung, kalau jaraknya jauh, gedungnya kan kelihatan kecil. Tetapi kalau jarak dekat, gedungnya malah kelihatan besar. Jadi gambar itu seolah-olah kamu melihat langsung. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah mempunyai titik hilang. Apa itu titik hilang? Titik hilang yaitu titik yang terjauh dalam bidang horizontal, sehingga gambar tidak tampak lagi. Itulah yang dimaksud dengan titik hilang. Nah, nanti kalian akan mencoba menggambar perspektif dengan jenis satu titik hilang. Nah, ini dia. Ada 3 macam titik hilang di sini. Nah, kalian lihat. Nah, perspektif satu titik hilang, lalu perspektif dengan 2 titik hilang, dan perspektif dengan 3 titik hilang. Tetapi untuk kelas 4 ini, nanti Pak Agus akan mengajarkan kepada kalian perspektif dengan 1 titik hilang. Nah, setelah ini, ini ada 3 posisi dalam sudut pandang dalam menggambar perspektif. Yang pertama adalah low angle. Jadi low angle ini seakan-akan kalian melihat benda itu dari tempat yang rendah. Nah, seperti ini. Ada kucing melihat ikan yang ada di atas meja. Jadi kelihatan bawahnya. Nah, kan? Kalau kita melihat atap rumah atau kita melihat benda dari bawah kan seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua, sudut pandang yang kedua adalah level angle. Nah, level angle ini sejajar dengan mata kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah level angle anak-anak, sejajar dengan mata kita. Lalu yang ketiga ada high angle. Apa itu high angle? Jadi kebalikan dari low angle. Kalau low angle kalian melihat dari bawah benda, tetapi kalau high angle berarti kalian melihat dari atas, dari posisi yang lebih tinggi daripada benda tersebut. Seperti burung melihat pohon, atau burung melihat mangsa, atau kita dari atas lantai 2 melihat benda-benda yang ada di bawah. Seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama low angle, yang kedua level angle, dan yang ketiga adalah high angle. Nah, itu nanti kita akan coba bagaimana membuat teknik menggambar ilusi 3 dimensi dengan menggunakan 1 titik hilang dan bertiga macam sudut pandang. Sudut pandang low angle, sudut pandang level angle, dan sudut pandang high angle. Oke? Nah, untuk itu sekarang kalian setelah mencatat ini, kalian siapkan 1 lembar kertas HVS putih. Tuh, 1 lembar kertas HVS putih. Lalu yang kedua, kalian siapkan pensil, tentunya dengan penghapus. Yang ketiga, kalian siapkan penggaris. Dan yang keempat, kalian siapkan spidol. Dan juga yang terakhir, kalian siapkan alat warna. Jadi ada 5 ya. Yang pertama, 6 sama penghapus tadi. Yang pertama, kertas HVS 1 lembar. Lalu, ini yang harus kalian siapkan nih, kertas HVS 1 lembar, pensil, penghapus, spidol, penggaris, dan pensil warna atau alat warna yang lain. Oke, kalian siapkan. Nah, setelah ini Pak Agus akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar ilusi 3 dimensi berupa perspektif 1 titik hilang dengan 3 sudut pandang, low angle, level angle, dan high angle. Oke, anak-anak yang terkasih, sekarang Pak Agus akan memberikan contoh bagaimana menggambar dengan ilusi 3 dimensi. Nah, seperti yang sudah Pak Agus tadi sampaikan, bahwa bahan yang perlu kamu siapkan hanyalah 1 lembar kertas HVS warna putih.
Peralatan yang harus kamu siapkan adalah penggaris, pensil, penghapus, spidol kecil ya, dan juga pensil warna. Nah, siapkan. Kalau sudah siap, kita akan mulai membuat gambar dengan teknik ilusi 3 dimensi perspektif 1 titik hilang. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai mencoba membuat gambar dengan teknik ilusi 3 dimensi, yaitu perspektif 1 titik hilang. Langkah yang pertama, kita akan buat garis melintang atau horizontal tepat di tengah-tengah kertas ini. Jadi silakan kira-kira kalian di tengah-tengah kertas kalian buat garis seperti ini. Nah, buat garis yang lurus secara horizon atau melintang tepat di tengah-tengah. Kita bagi dua kertas ini, bagian atas dan bagian bawah. Sudah? Nah, anak-anak terkasih, inilah yang dinamakan garis horizon. Garis horizon ini adalah garis di mana sejajar dengan mata kita. Ini adalah garis horizon atau garis hilang. Nah, lalu langkah yang kedua, kita tentukan 1 titik di tengah-tengah garis horizon ini atau di tengah-tengah kertasmu. Nah, ini adalah titik hilang, di mana nanti semua gambar yang akan kita buat terpusat pada 1 titik ini, sehingga semakin gambar itu mendekati titik ini, maka gambar itu seakan-akan akan semakin menghilang atau semakin kecil. Nah, ini yang dinamakan titik hilang. Dan hari ini kita membuat perspektif 1 titik hilang. Nah, anak-anak terkasih, sekarang kalian tirukan Pak Agus membuat 3 buah persegi di tepat di tengah-tengah garis horizon ini. Di tengah ini 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai. Nah, anak yang terkasih, ini kalian sudah buat 3 buah persegi tepat di tengah-tengah garis horizon. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan level angle, di mana benda sejajar dengan mata kita. Mata kita di mana? Diumpamakan di garis horizon ini. Nah, setelah itu silakan kalian buat sama seperti ini, 3 buah persegi, tetapi di atasnya lurus ya, dengan persegi yang ada di tengah-tengah ini. Oke, 3 buah lagi.
kita sekarang sudah punya 6 persegi. 3 persegi di tengah dan 3 lagi persegi di atas. Nah, 3 persegi di tengah ini namanya adalah level angle, yaitu sejajar dengan mata kita. Nah, 3 persegi yang di atas ini adalah low angle, di mana cara melihat kita adalah seakan-akan dari bawah. Ini namanya low angle. Nah, sekarang kita buat lagi 3 buah persegi di bawah sini, ya, lurus. Oke, kita mulai. Ya, anak-anak, kita sekarang sudah punya 9 buah persegi. 3 di tengah, 3 di atas, dan 3 di bawah. Tengah ini adalah level angle, atas ini low angle, dan yang bawah ini adalah high angle, di mana bentuk-bentuk ini seolah-olah kita melihat dari atas. Ini adalah garis horizon kita, garis mata kita, garis penglihatan kita. Jadi seakan-akan 3 persegi ini nanti akan kita lihat dari atas. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita hubungkan semua sudut-sudut ini di titik hilang. Oke. Kita hubungkan semua sudut-sudut ini di titik hilang. Paham ya? Kita mulai. Nah, anak terkasih, ini kita sudah menghubungkan ke semua sudutnya, ya, dari persegi ini, semuanya. Dari 9 persegi ini kita sudah hubungkan semua sudutnya. Ada yang aneh enggak? Kenapa kok yang kotak, yang persegi yang di tengah ini tidak Pak Agus hubungkan sudutnya? Karena apa? Ini sejajar dengan mata kita. Jadi kita terlihat hanya bagian depan dari persegi ini. Nah, begitu pula dengan sudut yang ini. Sudut yang ini tidak Pak Agus gambar karena ini kan terhalang oleh yang ini, permukaan yang ini. Nah, sama dengan 2 sudut ini. 2 sudut ini. Ini tidak digambar karena terhalang. Jadi seakan-akan dia berada di posisi terluar. Jadi kita tidak kelihatan begitu. Nah, itu anak-anak, inilah garis atau sudut-sudut yang terpusat pada satu titik hilang. Nah, sekarang kita akan buat bagian belakang dari persegi-persegi ini menjadi sebuah balok. Kita mulai ya. Oke, nah anak-anak, ini kita buat garis lurus yang seperti ini.
Nah, ini adalah bagian sisi. Loh Pak, yang ini kok nggak lurus? Nah, ini kan bagiannya atas. Nanti modelnya adalah vertikal, horizontal. Kalau ini kan modelnya vertikal, sesuai dengan sisi yang sebelah sini, ya kan? Nah, sekarang kita buat yang sisi yang horizontal. Mulai dari persegi yang di tengah ini, lalu yang di sebelah kanan dan akhirnya sebelah kiri. Oke, kita mulai. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kalian siapkan spidol, lalu kalian tebali bentuk-bentuk balok ini, ya, seperti ini. Nah, anak yang terkasih, inilah hasil gambar kita, ya kan? Sebuah balok-balok seperti ini. Sekali lagi, yang tengah ini adalah level angle. Kalau kita lurus lihat tengah, gambarnya terlihat hanya ini saja. Tapi kalau kita melirik, kelihatan sisi yang sebelah sini. Kalau kita lihat kiri, kelihatan sisi yang sebelah sini. Nah, ini adalah low angle, berarti kita melihat dari bawah. Arah pandang kita di sini, maka bagian bawah dari benda ini yang terlihat. Ini juga. Ini adalah high angle, berarti kita lihat dari atas. Yang terlihat adalah ini. Ini adalah garis horizon atau garis pandang kita. Nah, setelah seperti ini, yang garis-garis ini tidak usah dihapus, tidak apa-apa. Sekarang kita akan mewarnai semua ini, terserah, bebas. Hanya yang ada yang kalian sudah spidol, ditebeli spidol ini. Oke, kita mulai.
sederhana bagaimana cara membuat gambar dengan teknik ilusi 3 dimensi, yaitu perspektif dengan menggunakan satu titik hilang. Tadi kita sudah mencoba 3 sudut pandang ya, mulai dari level angle yang tengah, low angle yang atas, dan high angle yang bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Iya. Nah, ini ya. Jadi level angle sejajar dengan pandangan kita. High angle melihat dari atas, low angle melihat dari bawah. Nih. Nah, untuk sementara garis bantu yang seperti ini, garis bantu yang ini untuk sementara tidak usah kalian hapus dulu. Ini nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan buat sebuah bangunan rumah tertentu, dan nanti di subtema yang terakhir, subtema yang 3, kita akan mencoba membuat jalan beserta dengan gedung-gedungnya. Jadi ini adalah versi sederhana untuk mengenal dulu bagaimana perspektif. Jadi perspektif itu adalah gambar ilusi 3 dimensi. Jadi seakan-akan benda ini kita bisa lihat dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan. Tapi sebenarnya ini adalah karya seni 2 dimensi. Tetapi perspektif ini menggunakan teknik ilusi 3 dimensi. Oke, nah kalau sudah kalian sudah membuat seperti ini, silakan kalian foto hasil karya kalian, lalu kalian upload di EduPage di bawah ini.